Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 30 November 2023 merupakan pesta Santo Andreas Rasul. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sebagaimana para murid Yesus yang dimampukan menanggapi panggilan Yesus untuk segera meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus, begitu pula kami yang ingin dimampukan untuk dapat mendengar suara panggilan-Mu dan dimampukan pula untuk segera menanggapi panggilan-Mu. Kami ingin meninggalkan segalanya untuk mengikuti-Mu. Tuntunlah kami, ya Tuhan. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bab 10 ayat 9 sampai 18. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang. Dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarkannya? Sungguh, mereka telah mendengarkannya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain,
di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, 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 haleluya. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 4 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Kita semua dipanggil untuk mewartakan keselamatan. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di tahun awal saya dilibatkan dalam pewartaan Injil, itu belasan tahun yang lalu. Ada kebimbangan di dalam hati saya, sebab saya tidak pernah secara formal mempelajari kitab suci. Tak mungkin juga saya masuk seminari, karena kodrati saya sebagai wanita. Masuk biara juga tidak. Peluang bagi saya adalah kuliah lagi, mengambil jurusan teologi atau filsafat. Tetapi itu pun tak dapat saya lakukan, karena sulit bagi saya untuk meninggalkan suami dan anak-anak yang masih kecil-kecil untuk studi bertahun-tahun. Tak menjadi masalah jika saya mesti berkegiatan di WKRI, entah di kegiatan sosial kemasyarakatan ataupun pelayanan di gereja.
Tetapi menjadi masalah besar jika saya mesti menjadi pewarta. Saya sungguh bersyukur karena Sandi, suami saya, dengan kesabarannya mau mendampingi saya. Ini tentu meneguhkan, walau kemudian menjadi tidak jelas apakah Tuhan mengutus Sandi untuk menjadi fasilitator bagi saya, ataukah saya dipanggil dan diutusnya untuk menjadi asisten bagi Sandi. Kami berdua benar-benar seperti terkena pukulan telak ketika mendengar perkataan Yesus yang dikutip pada Injil bab 6 ayat 39 ini. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Kami memerlukan waktu yang panjang untuk bisa semakin memahami sabda Tuhan dan mewartakannya. Tuhan tidak menjadikan kami seketika menjadi ahli. Sampai sekarang pun masih sangat jauh dari predikat ahli. Mula-mula semangat saya mulai timbul ketika saya mengetahui bagaimana Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk pergi ke desa-desa mewartakan kabar keselamatan agar orang mau bertobat. Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi tidak memakai 2 baju. Rupanya jelas Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk mengandalkan Tuhan, sekalipun sangat minim dengan bekal duniawi, serta mengajarkan juga untuk saling tergantung dengan sesama. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain, dan di luar sana ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Itulah karakteristik kita sebagai makhluk sosial. Pencerahan demi pencerahan pun saya terima secara beruntun, antara lain ketika Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu." Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma juga telah memberi pencerahan bagi saya, terutama yang ditulis pada bab 10 ayat 14 dan 15 ini. Bagaimana kita dapat berseru-seru di dalam doa kepada Tuhan kalau kita tidak percaya kepadanya? Bagaimana kita dapat percaya kepada Dia jika kita tidak mendengar Dia? Bagaimana kita dapat mendengar Dia jika tidak ada yang mewartakannya? Dan bagaimana kita dapat mewartakannya jika kita tidak dipanggil dan tidak diutus? Pada akhirnya saya pun bertanya kepada diri saya, apakah saya siap menjawab panggilan dan tugas perutusan ini? Ataukah saya sedang mencari-cari alasan untuk menolak panggilan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah pesta Santo Andreas, salah satu Rasul Yesus. Dari bacaan Injil hari ini, kita dapat mengetahui bagaimana Yesus datang kepada Andreas dan Simon, Petrus saudaranya, di saat mereka berdua sedang menebarkan jala di danau. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tanpa pikir panjang, mereka pun meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Terkesan seperti Yesus sedang menghipnotis mereka. Tidak seperti itu. Sebelumnya mereka telah pernah bertemu Yesus seperti yang ditulis pada Injil Yohanes. Mereka berdua adalah murid-murid Yohanes Pembaptis, dan gurunya itulah yang memperkenalkan Yesus kepada mereka dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah," sambil menunjuk kepada Yesus yang sedang lewat di depan mereka. Jadi bukan mereka berdua yang memutuskan hendak mengikuti Yesus, melainkan Yesuslah yang memilih dan memanggil mereka, seperti yang dikatakan oleh Yesus, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Kita adalah pengikut Kristus, telah dipanggil dan dipilih oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya.
kita juga telah menerima tugas dari Yesus untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil kepada segala makhluk dengan cara menjadi saksi Kristus, menampilkan wajah Kristus dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Kita telah menerima rahmat dan kuasa dari Tuhan. Rahmat dan kuasa yang senantiasa diperbaharui setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi. Maka sudah semestinya rahmat dan kuasa itu kita bawa dan kita bagikan kepada sesama, hidup dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera dengan berbuat kebaikan, berusaha membantu orang yang membutuhkan pertolongan, serta mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, memeliharanya, serta menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah sekarang kita berdoa bersama untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Bapa semua orang, Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk berjalan bersama Yesus, mengarungi kehidupan di dunia yang penuh halangan dan rintangan ini. Hari ini kami berkesempatan menerima pencerahan melalui Putra-Mu sendiri untuk menjadi saksinya bagi siapa saja yang berada di sekitar hidup kami. Santo Andreas telah memberi contoh tentang bagaimana seharusnya respon kami ketika kami menyadari kalau Yesus telah berdiri di depan rumah kami, mengetuk-ngetuk pintu, menunggu kami membukakannya. Ya Kristus, datanglah, kami telah menantikan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.